Jadi ceritanya tuh gini weh. Waktu itu kan, di tahun 1979, ada seorang psikopat yang terkenal karena pembunuhan gilanya. 666 orang udah terbunuh. Dia dijuluki dengan nama Sid. Jadi ceritanya itu di awal film, psikopat Sid udah ketangkep. Dia dibawa ke pulau penjara eksekusi hukuman mati. Tempat penjara mirip-mirip kayak Nusa Kambangan lah. Dulu kan di tahun itu, hukuman matinya pakai kursi listrik dengan aturan main 3 kali setrum. Sekali setrum 15.000 volt dengan durasi 45 detik. Kalian bayangkanlah itu kayak mana rasanya. Kalau sampai si tahanan masih hidup setelah setruman ketiga, maka tersangka dapat dibebaskan. Zaman dulu kayak gitulah peraturan negara di situ. Ku kasih tahu dulu sama kalian kayak mana kelakuan psikopatnya. Di tempat penangkapan Sid ketemu banyak video-video sadis. Dari yang namanya tikus, anjing, anak bayi, cewek, cowok diculik sama dia. Habis itu dimasukin ke ruangan gelap. Di sana semua korbannya dibiarin mati kelaparan. Sampai akhirnya mayat korban tinggal tulang tengkorak karena dimakani sama belatung. Itulah isi semua video rekaman psikopat Sid. Pasti kalian nanya-nanya, kayak mana pula dia bisa ketangkep? Kayak mana pula ceritanya? Slow kalian, abis di bagian dikasih tengok kematian korban-korban yang dimakani sama belatung, baru abis itu diceritain sama film. Jadi kan weh, setelah bertahun-tahun nyari keberadaan psikopat Sid, akhirnya seorang detektif bernama Matthew Bishop berhasil nemuin lokasi keberadaan dia. Gak pakai lama, Matthew bersama 5 polisi langsung ke lokasi tempat persembunyian Sid. Entah kenapa lah ya kan, kalau berburu pelaku psikopat selalu malam-malam aja. Siang-siang kek, kan enak terang, jadi nampak semuanya. Gak berjalan mulus rencana mereka. Oh, mana ada cerita, langsung kena bantai satu persatu. Ada kepala yang kena tombak, kepala kena gergaji, ada yang leher kena cucuk. Abis sekali orang itu dibuat. Tinggal si detektif Matthew yang selamat. Setelah tahu kalau semua polisi udah pada bermatian, Matthew akhirnya ketemu Sid di luar. Langsung bertumbuh orang kedua, one by one di hujan-hujan. Pupak, pupak, pupak. Kepleset pula si Sid. Ditunjangi berkali-kali lah sama Matthew. Psikopat Sid pingsan dan akhirnya dia diborgol. Jadi kayak gitulah weh, cerita kayak mana Sid bisa masuk sel tahanan. Di malam sebelum Sid dieksekusi mati, datang 3 polisi yang mau ngasih bogem mentah dulu. Awalnya Sid diam. Wih, gak taunya ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Tangan patah, mata dicolok pakai pulpen. Habis itu kepala kena tunjang sampai keluar dari besi penjara. Ngeri kali bah. Bentar aja langsung pada bermatian mereka bertiga. Ini Arnold, kepala sipir yang bertanggung jawab dengan tahanan di situ. Dari berkas-berkas yang dikumpulkan, di sini kita dikasih tahu kalau dulu pas Sid masih bocil, dia ngalamin kecelakaan yang ngebuat seluruh mukanya habis terbakar. Gara-gara muka penuh luka bakar, dia dapat bulian dari lingkungannya. Itulah yang ngebuat dia jadi balas dendam sama orang-orang. Dari bukti tulang belulang di TKP, udah ada 666 korban yang dibunuhnya. Ngeri kali kan? Udah banyak ngebunuh orang di luar, barusan dia ngebunuh 3 polisi lagi. Arnold nanda tanganin surat keputusan. Hari eksekusi hukuman mati pun langsung dipercepat. Detektif Matthew juga datang ke sana. Dia mau ngelihat eksekusi mati si psikopat biawak. Ternyata sebagian keluarga korban juga datang. Sid bakalan dihukum mati di depan muka orang itu semua. Ini Michael, si tukang setrum. Sebelum eksekusi dilakukan, dia ngelapor ke Arnold kalau ada gangguan sama kursi listrik. Listrik yang dihasilkan mungkin gak nyampe 15.000 volt. Arnold gak mau tahu alasan cengkuni apapun. Pokoknya Sid kesetrum biar keluarga korban terpuaskan nengoknya. Gak pakai lama, eksekusi kursi listrik pun akhirnya dimainkan. Jerrrr, jerrrr, terkontak-kontak sampai berasap kepala. 45 detik pertama selesai. Dokter langsung ngecek keadaan Sid, udah mati apa belum. Ternyata masih ada detak jantung. Karena setruman pertama masih hidup, Arnold nyuruh Michael ngasih setruman kedua. Jerrrr, jerrrr. Oh mak jang, ngeri kali bah. Penutup wajah sampai berselemak dengan darah. Mungkin darah itu keluar dari hidung, mata sama mulutnya. Pas dicek untuk kedua kali, ternyata detak jantung masih ada juga. Namun Arnold bilang sama keluarga korban kalau Sid si pembunuh berantai udah tewas. Alasan si Arnold ngasih pernyataan palsu karena kalau sampai setruman ketiga Sid masih juga tetap hidup, itu berarti dia bakal dibebaskan dari tahanan.
Makanya itu dia sengaja berbohong ke publik supaya sistem eksekusi mati pakai kursi listrik tetap terpakai. Ya malah bisa kena masalah orang itu semua. Kalau orang-orang sampai tahu ternyata eksekusi pakai kursi listrik nggak ampuh lagi buat hukuman mati. Tapi memang gila kali lah psikopat Sid ini. 2 kali setrum masih hidup juga detak jantungnya. Keras. Demi kebaikan bersama, akhirnya secara tertulis Sid dinyatakan udah tewas. Badan Sid dimasukkan ke dalam peti. Dia mau dikubur hidup-hidup. Sebenarnya detektif Matthew nggak setuju dengan rencana mereka. Tapi ya mau kayak mana lagi, gak ada hak dia di situ buat ngelarang tindakan mereka. Jadi ngikut aja lah dia. Gak pakai banyak bacot, di malam itu juga mereka ngelakuin penguburan. Abis selesai dikubur, si dokter, Michael, dan Arnold balik ke mes. Sedangkan Matthew harus nyebrangin pulau buat balik ke rumah. Sesampai di rumah, Matthew malah jadi terotak. Dia mikir, kalau memang Sid mau dimatikan tanpa sepengetahuan publik, kenapa nggak ditembak dulu kepala otaknya tadi? Ada betulnya juga dia. Kalau aku di situ, gue headshotkan dulu lah kepalanya, biar betul-betul mati si biawak. Oh, ternyata kan apa yang ditakutkan sama orang itu kejadian. Psikopat Sid masih hidup. Dia berusaha ngebuka peti dari dalam tanah. Oh Mak Jang, bangkit dari kubur bah. Di malam itu juga Sid ngelakuin balas dendam. Gak pakai banyak bacot, satu persatu orang yang tinggal di mes dimatikan sama dia. Pertama si Michael, didudukkan dia di kursi listrik. Gak dimatiin pula mesin, terpanggang gosong lah Michael. Abis itu korban selanjutnya si dokter. Pas dia lagi mau tidur kan, mendadak dari bawah tempat tidur muncul si Sid. Habis kali kepala otaknya kena makan. Ngeri kali ah. Korban berikutnya kepala sipir. Sid nyopot kabel tembaga listrik. Enteng kali sama dia, gak kontak. Ngeri. Tok tok tok, tok tok tok. Arnold langsung ngebuka pintu kamar. Pas terbuka, jebret! Kena cucuk perutnya sampai tembus. Sampai lengket badan itu ke dinding. Sadis sekali memang ah. Gak cuma orang-orang mes aja yang mau dimatikan. Dengan nekat, Sid nyemplung ke laut buat nyebrang pulau. Wih, paten kali. Laut itu ah, bukan kolam ketek-ketek. Dia berencana pergi ke kota buat ngebunuh semua orang yang ada kaitan dengan eksekusi hukuman matinya. Keesokan pagi, polisi udah pada berdatangan ke pulau penjara. Detektif Matthew ya kebingungan, siapa pula yang ngebunuh mereka semua. Ketengok dia ada jejak tanah. Oh, langsung dicek halaman kuburan. Terkejutlah dia, jadi kembut ketakutan. Dia nggak nyangka Sid bisa bangkit dari kubur. Biar rahasia mereka nggak kebongkar dan ketahuan sama yang lain, Matthew cepat-cepat perbaikin kuburan itu. 6 bulan kemudian, setelah kejadian Sid lolos dari pulau penjara, di kota terjadi banyak kasus pembunuhan. 58 orang mati mengenaskan, dan 30 orang lagi masih hilang belum ketemu. Polisi kerepotan nyari siapa pelakunya. Cuma si Matthew dan atasan lah yang tahu kalau tersangka adalah Sid. Di film ini kan dikasih tengok penyiksaan Sid bunuh cewek sampai pecah kepala otak. Kita aja kalau kepala terantuk ke dinding udah kesakitan kali kan, apalagi pakai martil. Kalian tengok aja wallpaper dinding sama gordennya. Dari awal bersih kan, jadi berserak darah di mana-mana. Gara-gara semakin banyak kasus pembunuhan yang dibuat sama Sid, Matthew sampai nyuruh 4 polisi buat berjaga-jaga di rumahnya. Gak berapa lama, akhirnya hari giliran balas dendam Sid ke Matthew kejadian. Gak pakai berondok-berondok, siang bolong pula itu. Walaupun ditengok ada mobil polisi di luar, gak peduli dia. Jalan terus ke dalam rumah. Waktu Matthew masih di kantor polisi, dia tiba-tiba aja dapat kiriman kaset video. Pas dimainkan di TV ya kan, ternyata isi rekaman video keadaan rumahnya sendiri. Oh, jadi panik lah dia. Matthew langsung bergegas pulang ke rumah. Dicari-cari seisi rumah, tapi udah gak ada orang lagi. Pas masuk ke kamar mandi, 4 polisi yang disuruh jaga rumah udah terpotong-potong semua badannya, dimasukin ke dalam bathtub, berselemak darah di mana-mana. Sadis. Karena bini tercinta sama Emily putrinya nggak nampak, Matthew langsung bergegas pergi ke pondok tempat Sid ditemukan waktu itu. Sampailah dia ya kan di sana. Sid! Di mana kau biawak? Keluar kau kambing!
Udah teriak-teriak dia, tapi Sid nggak keluar juga. Pelan-pelan, Matthew masuk ke ruang bawah tanah. Eits, ketengok ada boneka Emily. Dia jadi terus lanjut masuk ke dalam. Langkah terhenti di sebuah ruangan. Pas masuk ke dalam, di situ ada satu TV yang lagi nyala. Mendadak pintu terkunci dari luar. Secara live dari TV muncul tayangan kalau Bini dan putrinya lagi disandera sama Sid. Matthew nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa teriak-teriak agar keluarganya dibebaskan dan diganti dengan dirinya aja. Si Sid ya bodoh amat. Dia nyuruh Matthew untuk nembak kepalanya sendiri. Kalau dia nggak mau ngelakuin, maka keluarganya itu bakal dibunuh secara kejam. Awalnya Matthew kira itu cuma gertakan sambal. Nggak taunya, jeder! Headshot kepala bininya. Kena tembak sama pistol paku bah. Ngeri. Sid terus nyuruh Matthew buat bunuh diri. Kalau tetap nggak mau juga, Sid bakal nyiksa putri cantiknya itu. Nangis. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, jeder! Kepala otak langsung ditembak sendiri. Dan Matthew mati di ruangan itu. Di penghujung film, Emily dimasukkan ke dalam ruangan tempat bapaknya mati. Udah tau lah kalian kan apa yang bakalan terjadi. Selama ditahan, dia nggak bakalan dikasih makan minum. Emily bakalan mati kelaparan. Abis itu badan pun habis digrogotin sama ulat belatung. Dan akhirnya film pun tamat.